Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-41. Sekarang kita akan lanjutkan kepada kaidah yang ke-42. Kaidahnya adalah sabbu ma yajri fil kauni haqiqatuhu sabbun lillahi subhanahu wa ta'ala. Mencela apa yang beredar, yang ada pada alam ini, itu hakikatnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mencela dingin, mencela panas, mencela siang, mencela malam, mencela waktu, mencela angin, dan lain sebagainya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi, beliau mengatakan, kaman yasubbu ad-dahra idza marra bihi ma yuhzinu. Seperti orang yang mencela waktu jika berlalu pada waktu tersebut sesuatu yang menyedihkan dia. Sehingga dia mengatakan, la'natullahi ala hadzal waqt. Semoga laknat Allah kepada waktu ini. Dia melaknat dan mencela waktu. Aw la barakallahu fi hadzal yaum. Atau dia mengatakan semoga Allah tidak memberikan keberkahan hari ini. Aw la'natullahi 'ala as-sa'ati allati aradtuka fiha. Atau semoga laknat Allah kepada waktu yang aku mengenalmu di dalamnya. Wa kaman yasubbur rih. Begitu juga sama halnya dengan orang yang mencela angin. Awil har, mencela panas. Awil bard, mencela dingin. Fahada laisa min tauhidillahi wa ta'zimi. Hal yang seperti ini bukanlah termasuk bagian dari mentauhidkan Allah. Bukan bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela zaman, mencela waktu, mencela hujan, mencela panas, mencela angin, ini semuanya perbuatan haram wa huwa haram. Ini semuanya adalah perbuatan yang haram. Wa qad yasilu lisyirik. Karena bisa jadi hal tersebut menjatuhkan orang kepada kesyirikan. Jika dia meyakini bahwasanya waktu itulah sebagai pelaku, dia mencelanya. Dan akan ada penjelasan insyaallah. Lianna Allah Ta'ala huwal mutasarrif fi hadzal kaun. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta ini. Sehingga ketika kita mencela waktu, mencela angin, secara tidak langsung kita telah mencela orang yang mengaturnya.
yang mana yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqa'u fihi illa ma aradahu Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mencela waktu, mencela zaman, mencela angin, mencela panas, atau hal yang lain. Dalilnya diantaranya adalah Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti kita pahami bahwasanya ini adalah hadis qudsi yang lapasnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam ini, manusia ini menyakitiku, kata Allah. Bagaimana ia menyakiti Allah? Yasubbud dahr, yang mana ia mencela waktu, mencela zaman. Wa ana dahr, sedangkan saya adalah dahr itu, saya adalah waktu itu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balik siang dan malam. Ini arti dari wa ana dahr. Akulah waktu itu, maksudnya akulah yang telah mengatur waktu itu, yang telah menciptakan waktu itu. Pergantian malam dan siang, dingin dan panas, hujan dan panas dan lain sebagainya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengaturnya. Sehingga ketika kita mencela, secara hakikatnya kita telah mencela yang mengatur, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi hal ini terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Kita memiliki sesuatu yang kita tidak berharap ada anginnya, datang angin yang kencang sehingga tanaman kita rusak misalnya. Sehingga kita mencela angin tersebut, mengatakan, wahai angin, semoga Allah melaknatimu. Angin apa ini? Dia cela angin tersebut. Atau hujan, dia ingin pergi atau dia punya acara, ternyata turun hujan, sehingga dia umpat hujan tersebut. Dia kata-katain hujan tersebut. Wal'iyadu billah. Ingat bahwasanya yang mengatur semuanya ini adalah Allah. Tidak boleh kita mencela makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencela makhluk Allah, berarti secara tidak langsung kita telah mencela penciptanya. Dalam riwayat yang lain, la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr fa inni ana ad-dahr uqallibu laylahu wa naharahu fa idza syi'tu qabattuhuma. Dalam riwayat yang lain, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, duhai celakanya waktu ini. Fa inni ana ad-dahr, sungguhnya aku adalah waktu tersebut. Uqallibu laylahu wa naharahu, akulah yang menggantikan siang dan malamnya. Allah yang mengatur siang dan malam ini. Fa idza syi'tu, jika aku berkehendak, berkeinginan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qabattuhuma, maka aku akan menahan keduanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari sebab demikian, hendaknya kita memahami akan hal ini, supaya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, jangan sampai ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin.
Fa idza ra'aitum ma takrahun, jika kalian melihat dari angin tersebut sesuatu yang kalian tidak sukai, angin kencang yang dapat merusak tanaman, yang merusak rumah, menerbangkan atap rumah, menerbangkan jemuran dan lain sebagainya, maka katakan faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Itu kita baca. Ketika kita melihat angin kencang, maka kita baca ini. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu min khairi hadhihi ar-rih. Memohon kepadamu ya Allah kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada padanya. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan yang ia diperintahkan untuk bertiup. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa khairi ma umirat bih, dan keburukan yang ia diperintahkan untuk bertiup. Maka kita ketika ada angin, tiupan angin yang kita tidak sukai, yang merusak apa yang kita punya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dari angin ini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tadi, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa a'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Kalau kita biasakan lisan kita berdoa atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, jangan sampai kita mencela massa, jangan sampai kita mencela makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mencela ciptaan berarti kita telah mencela penciptanya. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rihu min rauhillah." Bahwasanya angin itu termasuk dari karunia Allah. Ta'ti birrahmah, yang mana angin itu datang membawa rahmat. Wa ta'ti bil adab, dan bisa jadi ia datang membawa adab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Jika kalian melihat angin, maka janganlah engkau mencelanya. Was'alullaha khairaha. Mintalah kepada Allah kebaikan angin tersebut. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Nah, ini dia yang diajarkan kita oleh agama yang suci ini. Agama yang mulia itu agama Islam. Ketika kita melihat angin yang bertiup, yang kita tidak suka, dalam artian akan merusak apa yang kita punya, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah kebaikannya, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil terkait tentang larangan kita mencela massa, mencela waktu, mencela panas, mencela dingin, mencela angin, mencela hujan, atau mencela makhluk-makhluk yang lain. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sabbud dahri la yakhlu min halataini. Mencela massa itu tidak terlepas dari dua keadaan, yang mana kedua-duanya jelas perkara yang haram. Hanya saja tingkat keharamannya itu berbeda. Yang pertama, man sabbad dahra mu'taqidan annahu al-fa'il lima yajri fil kauni min umurin makruhatin
yaitu barang siapa yang mencela masa, mencela waktu dengan keyakinan bahwasanya waktu ini adalah pelakunya, yang mana waktulah yang mengatur apa yang ada, apa yang berputar di alam ini, yang mengaturnya adalah waktu. Dari perkara-perkara yang tidak kita sukai. Fahada syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Kalau kita meyakini bahwasanya waktu itulah yang melakukannya, maka ini merupakan syirkun akbar. Kenapa demikian? Li'annahu ja'ala ma'allahi khaliqan lil kauni wa mutasarrifan fih. Karena dia telah menjadikan bersama Allah pencipta untuk alam semesta atau yang mengatur alam semesta ini. Karena tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang itu berkeyakinan bahwa saja waktu itulah yang mengatur alam semesta, maka ia bisa terjatuh kepada syirik besar. Yang kedua adalah man sabbad dahra duna i'tiqadi ma taqaddam. Yaitu orang siapa yang mencela masa, mencela waktu tanpa ada keyakinan yang kita sebutkan pada poin yang pertama. Walakinna li'anna ad-dahra mahallun li syai'il makruh. Hanya saja dia meyakini bahwasanya waktu tersebut adalah tempat untuk sesuatu yang tidak ia sukai. Fahadha haram. Ini juga perbuatan yang haram. Itu dua keadaan dari mencela masa, mencela waktu. Yang kedua adalah yajuzul ikhbaru an awsafid dahr. Boleh kita mengabarkan tentang sifat masa itu. Hanya sekadar memberitahu. Seperti orang mengatakan hada yaumun barid. Ini adalah hari yang dingin. Wa hadha yaumun syadidun duna qasdis sal. Ini adalah hari yang berat tanpa ada tujuan mencela hari tersebut. Wala yu'tabaru dzalika min sabbid dahr. Maka hal tersebut adalah tidak termasuk ke dalam celaan mencela masa. Kita mengatakan, oh dingin hari ini ya, aduh panas hari ini ya. Ini tidak masalah. Mengabarkan tentang kondisi hari, bukan mencela hari. Bukan mengatakan laknat Allah kepada hari ini kok sangat dingin. Nah, tidak demikian. Kalau itu terjatuh kita pada perbuatan yang haram. Kalau kita hanya sekedar memberitahu, oh hari ini agak panas ya, hari ini dingin ya, itu bukan mencela. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, wa qala hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang berat. Fahada min babil ikhbar. Ini dari sisi memberitahu kondisi hari. Kalau ini adalah yajuz, ini boleh. Kemudian yang ketiga adalah ad-dahru laisa min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dahar, waktu itu bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah mengatakan wa anad dahar, bahwasanya sayalah masa itu, sayalah waktu itu dijelaskan oleh hadis setelahnya. Apa yang dimaksudkan dengan sayalah waktu itu? Maksudnya adalah uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Itu artinya anad dahar. Bukan Allah itu memiliki sifat dahar atau nama dahar, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan waktu ini, yang telah mengatur waktu ini, mengganti antara malam dengan siang, panas dengan dingin, dingin dengan panas, hujan dengan panas dan lain sebagainya. Allah yang mengatur. Itulah arti dari wa anad dahar. Wal muradu anna tasrifa umuril kauni wa ma fihi min khairin wa syarrin biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya adalah bahwasanya pengaturan urusan-urusan di alam ini dan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan atau keburukan, menurut pandangan kita,
maka itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti dari wa ana dahr. Kemudian bagaimana kita menggabungkan antara hadis yu'dzini ibnu Adam, bahwasanya ada anak Adam itu menyakitiku, dengan hadis qudsi yang lain yang mengatakan ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Itu dengan hadis yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, kalian tidak sampai akan memudaratkanku sehingga kalian bisa memudaratkanku. Dalam hadis yang pertama mengatakan anak Adam menyakitiku. Di dalam hadis kedua, wahai anak Adam, kalian tidak bisa akan menyakitiku, tidak akan bisa memudaratkanku. Maka jawabannya adalah annahu la yalzam minal adhiyati husulud darar. Jawabannya adalah tidak mesti kalau menyakiti itu adalah mendatangkan kemudaratan. Kaman yasma'u kalaman yakrahu wa yata'adza bihi walakin la yahsul lahu bihi darar. Seperti orang yang mendengar ucapan yang ia tidak sukai. Dia tersakiti dengan ucapan tersebut, tapi tidaklah ucapan yang menyakiti dia tersebut memudaratkan dia. Itu gabungan antara kedua hadis tersebut. Hadis yang mengatakan anak Adam menyakiti saya, wahai hambaku, kalian tidak akan bisa sampai memudaratkan saya. Yang berikutnya adalah sabbur rihla yakhlu min halataini huma, mencela angin. Sama dengan seperti mencela masa tadi, itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah man sabbar riha mu'taqidan annaha mu'athiratun bidzatiha. Itu orang yang mencela angin dengan keyakinan bahwasanya angin itulah yang memberikan pengaruh. Dialah yang memberikan pengaruh tersebut. Ini sama dengan mencela masa tersebut, fahadha minasyirkil akbar. Ini masuk ke dalam syirik besar. Lianna fi dzalika i'tiqadan anna hunaka mudabbiran lil kauni ma'allah. Karena di dalamnya ada keyakinan bahwasanya di sana ada pengatur alam semesta ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, man sabbad dahra ma'atiqadihi annaha makhluqatun ma'murah. Yaitu orang yang mencela angin yang disertakan dengan keyakinan bahwasanya angin itu makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah. Dia tahu angin itu Allah yang memerintahkan ia untuk bertiup, tapi tetap dicela. Fahadha haramun. Ini juga hukumnya adalah haram linnahyil warid an sabbiha, karena ada larangan yang sahih dari hadis Nabi SAW, larangan dari mencela angin. Dan bisa kita masukkan ke dalam hal-hal yang lain dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain angin ya ada waktu, ada panas, ada dingin, ada cuaca, ada laut yang dicela dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana mencela makhluk Allah sama halnya dengan kita mencela yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an limardatihi wa jannabana asbab sakhatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kita semuanya taufik untuk dapat melakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai sebab yang akan mendatangkan kemurkaannya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.